Emang sempat sakit ya waktu itu kan kita ya? 10 bulan, setahun saya nggak megang besi. Sobat Piknik, kembali lagi di channel Keliling Gym. Hari ini kita bakal masuk ke sesi ngobrol bareng Jawara. Nah, Jawara kita hari ini adalah Jawara langsung dari Banten nih, ya. Atlet PUBG ya, Kang ya? Ya. Iya, adalah Kang Ridwan. Halo, Kang. Ya. Apa kabar, Kang? Baik. Akhirnya Keliling Gym bisa main ke tempatnya Kang Ridwan, ke tempat gymnya. Keren banget. Thank you banget Kang ya, kita bisa main ke sini ya. Oke. Sama. Kita bakal ngobrol nih, kita bakal banyak ngobrol nih masalah gym, kita ngobrol masalah tentang atlet dulu. Sempet turun juga kemarin ya. Sempet turun, maksudnya karirnya bisa sempet jatuh juga, terus akhirnya naik lagi itu ya Kang ya. Alhamdulillah. Ya kan Kang? Betul. Jadi emang udah hobi banget nih, udah fix hobi nih. Udah benar-benar. Jiwa raganya udah di binaraga. Aslinya sih sebenarnya tadinya saya nggak ada kepikiran mau jadi binaraga. Oke. Awalnya saya tuh dari kecil senang nonton tinju. Oke, Jadi tinju. ya saya tadinya saya tinju. Muay Thai? Ya, saya tinju, latihan tinju selama 1,5 tahun. Ya. Nah dari situ di GOR itu kan atasnya tinju, jadi bawahnya itu angkat besi. GOR mana nih? Binaraga, GOR Kemakmuran. GOR Kemakmuran Jakarta. Oh Jakarta. Ya. Oke. Itu kan bawahnya angkat besi tinju. Iya. Nah, saya setiap kali habis latihan tinju, saya main besi. Iya. Lama-lama pukulan saya kan jadi kaku. Saya diomelin mulu sama pelatih. Nah, Nggak boleh ya? nggak boleh, saya diomelin mulu. Akhirnya lama-lama saya diangkat besi, saya ditawarin sama pelatih angkat besi. Kamu mau latihan angkat besi, latihan aja katanya. Berapa bayarnya? Nggak usah bayar kata gitu. Malah yang ada kamu kasih uang saku katanya. Oh, gitu. Kasih uang saku, dikasih gingseng katanya setiap bulannya katanya. Setiap latihan dikasih gingseng. Ntar tiap sebulan sekali dikasih uang saku katanya. Memang waktu itu uang saku nggak besar, hanya 50.000. Tapi zaman dulu segitu besar. Kira-kira tahun 90-an dah ya. 50.000? Ya, tahun 90. 50.000 tuh? 50.000. Wah. Nah itu saya tadinya saya di tinju itu tahun 89 saya sampai tahun 90 ya itu saya pindah ke angkat besi karena ditawarin. Nah karena saya ngelihat waktu itu saya ngelihat Saprijal sampai sama WMP Ungau. Iya. Nah itu mereka itu kan udah juara nasional, lihat badan mereka bagus, saya tertarik. Tapi setelah saya angkat besi main udah 3 tahun kok nggak 2 tahun kok nggak gede-gede gitu. Nggak keluar ya. Angkat besi, ternyata angkat besi itu hanya buat teknik aja. Tapi saya sempat ikut kejuaraan nasional di angkat besi selama 3 kali waktu itu. Nah tapi karena saya pengen badan besar kok nggak gede-gede, ternyata badan gede gitu ada di bodybuilding. Akhirnya saya pindah ke bodybuilding gitu. Nah, sampai itu tahun sekarang itu tahun 90-an. Nah itu dari kira-kira dapat belum ada setahun ya saya ikut kejuaraan. Kejuaraan saya dapat juara 2. Wah. Nah, ini Ini juara pertama tuh.
Nah ini tahun 90 tuh. Oke, bisa dilihatin ke kamera. Ini tahun ada tulisannya tahun juara 2 tahun 90. Ya. Tahun? Tahun 90. Oh iya tahun 90. Ya. Oh iya tahun 90 ya. Ya. Berarti lifting sama Mas Aderai juga ya? Ya, sama Adere saya bareng, tapi kalau sama Saprijal dulu Saprijal. Oke. Adere lebih barengan saya dah. Bersama, karena saya ingat dia tahun 92 dia udah juara nasional, tapi waktu itu dia juara 2. Oh gitu. Kalau nggak salah kalah sama WMP ya. Nah, habis itu dia ke Amerika. Pulang di Amerika, badannya jadi tambah bagus. Wah. Jadi di prosesnya di sana ya, progresnya. Waktu itu saya juga bareng sih. Saya ikut Seleknas SEA Games juga bareng. Cuman kan saya kalah waktu itu, saya kedua. Kalah sama orang lama. Itu Aderai dapat emas dia di SEA Games. Di SEA Games. Di Senayan. Oke. Itu SEA Games Indonesia gitu ya? Iya, di Indonesia. Waktu itu saya juga ikut Seleknasnya juga, Seleknas SEA Games. Ikut Seleknas itu tapi nggak masuk ya? Saya juara 2, jadi yang diambil yang juara 1. Oh, cuma juara 1 doang? Ya. Oke, sampai sekarang kayak gitu Bang? Sampai sekarang gitu. Jadi emang Seleknas yang juara 1 baru turun di SEA Games? Ya. Tapi kalau sekarang ya mungkin saringan dari yang PON biasanya. Sekarang saringan yang PON ya? Yang PON dapat juara 1 diambil. Apa sih kesulitan, tantangan, hambatan pada saat kita mau turun di SEA Games, di kejuaraan besar kayak gitu apa sih? Ya sebenarnya sih tantangannya sih nggak ada. Cuman beda ya sekarang sama yang dulu beda. Kalau dulu kan kita melalui seleksi, diadu. Kalau sekarang nggak, dia mana yang pengurus dia suka itu yang diambil. Oh gitu. Dia melalui dari PON. Gitu. Titipan berarti ya? Ya. Oh gitu. Dari PON, banyak kan PON kan dari semua daerah. Dari PON dia juara 1. Nah siapa kira-kira di kelas dia? Kadang-kadang malah yang juara 1-nya aja bisa nggak diambil, malah yang juara 2 ntar yang diambil gitu. Karena emang yang suka kedekatannya sama pengurus yang juara 2 atau juara 3. Jadi belum tentu yang ke-1-nya itu diambil buat SEA Games. Terus nanti yang juara 1-nya nggak teriak-teriak? Ya kadang ntar dilihat lagi di kejuaraan berikutnya biasanya. Oh gitu. Ya kalau kejuaraan berikutnya dia masih bisa bertahan ya dia bisa diambil gitu. Kalau bertahan ya udah cari yang lain. Bertahan ya dia ganti. Itu dulu apa sekarang? Ya sekarang kalau dulu dia melalui seleksi lagi. Oh dia ada seleksi langsung untuk nasional ya. Jadi ada pelatnas. Di situ baru masuk pelatnas. Ya kan kalau sekarang kan dia PON di juara 1. Ntar ada kejuaraan berikutnya. Kalau dia nggak bisa mempertahankan, dia turun, SEA Games udah mau mendekati, dia belum tentu diambil. Oke. Diambil yang itu yang pengurus kira-kira menyukai atlet itu ya itu yang diambil gitu. Nah di Indonesia kan kita tahu gini Kang, banyak kejuaraan body contest ya. Pasti kan beda sama luar kan. Tadi kan kita ada cerita juga tuh. Di luar kan punya kriteria seperti ini. Ya. Tapi kalau di Indonesia kan kriterianya belum terlalu jelas nih untuk body contest. Ya. Untuk binaraga sendiri, apa sih perbedaan dari dua kelas ini atau dari dua kejuaraan ini sebenarnya, Bang? Yang dilihatnya ya? Kalau body contest ya agak sedikit rumit. Soalnya dia kan kadang kita main di kelas ini, dia bilang katanya ototnya kamu bukan di otot di kelas ini, bukan di new. Harusnya kamu di new muscle gitu, bukannya di new beginner. Ntar giliran dia main di new muscle, kamu di sini kecilan, kamu harusnya di sini kayak gitu. Jadi terlalu banyak aturannya. Jadi sebenarnya ukurannya belum jelas ya? Iya, kasihan. Ya, ukuran si atletnya belum jelas gitu. Belum ketahuan di situ. Walaupun dia cuman digambar doang begini gitu, tapi ternyata kenyataannya pasti panggung itu beda lagi. Ntar giliran badan dia bagus, kamu nggak pantas main di sini, harusnya kamu main di bawah. Gitu. Bingungnya di situ ya? Banyak yang kayak gitu ya? Banyak. Ntar giliran dia main di bawah, dia juara, dia kena dis, harusnya kamu main di atas gitu. Jadi belum sampai sekarang pun belum jelas body contest peraturan itu. Peraturannya terlalu banyak ya? Iya, malah dia di body contest itu terlalu banyak titipan kalau yang saya tahu. Oh ya? Iya. Titipan gimana? Jadi mana yang juri kira-kira kenal sama atlet ini, ya dia bisa dilolosin. Karena pesertanya banyak, saya tahu. Pesertanya sampai ratusan, nggak mungkin dia bisa keambil semua. Begitu badannya sama semua kan? Apalagi dia sampai juaranya itu bisa dapat juara motor. Itu nggak mungkin kalau dia itu nggak ada titipan. Motor dia gede. Iya, bisa dibagi dua ya. Itu bener kan kayak gitu kan? Iya tuh, ya emang begitu umumnya kalau di body contest karena kan terlalu banyak pesertanya. Kalau binaraga masih jarang di Indonesia ya? Binaraga jarang. Binaraga kan kita mau adalah yang namanya
curang-curang dikit mah gitu. Kalau memang ini mah ada, cuman beda-beda tipis lah, nggak ketahuan. Kalau body contest kan terlalu banyak peserta, jadi orang nggak tahu gitu, si Anu bisa dapet, si ini nggak dapet. Nah, padahal di samping itu ada di belakang, main di belakang gitu. Nggak ada yang tahu kan kalau kayak gitu kan. Karena pesertanya Jadi terlalu banyak. Jadi terlalu banyak pesertanya, peminatnya juga banyak ya kan, dan kelasnya banyak banget gitu. Sekali tampil sampai 100 lebih. Iya, sekali tampil. Itu satu kelas loh. Nggak ketahuan. Iya, kan satu kelas. Beda sama Binaraga. Binaraga. Ada beberapa kelas kan. Binaraga paling banyak kan 20. Itu ketahuan. Penonton bisa lihat. Iya, penonton bisa lihat ya. Kalau body contest penonton juga bisa aja dikelabuin gitu. Karena terlalu banyak peserta. Yang udah ini bisa lewat aja. Nah, pertanyaannya Kang ya, kenapa di Indonesia itu lebih banyak atlet body contest daripada Binaraga? Ya mereka ngerasa mungkin belum siap ya untuk tampil di Binaraga, karena Binaraga itu kan dia harus full body. Iya, Mereka kan kaki-kaki hanya kan? atas aja gitu. Sampai kaki-kaki Iya. Karena nilai tertinggi di Binaraga itu kan kaki. Kalau dia di body contest dia ngerasa badannya bagus, kalau dia memang benar-benar bagus, kenapa dia nggak mau tampil di Binaraga gitu? Dia bisa dapat kalau mau, asal kaki dia bagus. Jadi kalau di luar kaki udah pasti kan? Pasti. Walaupun dibilang itu kelas, nggak ada kelas body contest di luar Iya. kan? Tapi kaki udah pasti dilihat di luar ya? Ya udah pasti itu udah nilai nomor 1. Iya, iya, iya. Kaki Jadi, betis. jadi emang karena itu sampai sekarang masih Iya, jarang Binaraga. jadi masih agak takut karena kan kalau body contest kan enak, dia bisa pakai celana ditutupin, Iya, bisa nggak terlalu kerja keras gitu. Kalau di Binaraga kan kerja kerasnya itu di kaki paling capek itu latihannya. Jadi kalau misalnya nih body contest sama Binaraga, perbedaan apa prepare-nya kayak sih, persiapan pra kontesnya apa aja sih bedanya sih? Sebenarnya sih sama aja, nggak beda-beda jauh, sama. Angkatannya sama, Iya. segala macam, Iya. dietnya sama. Dietnya sama. Ya, tergantung mindsetnya aja, mindsetnya gimana, tujuannya mau gimana gitu. Kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari atlet body contest dia mau ke Binaraga gampang dong sebenarnya. Gampang, dia cuma ngolah kaki aja. Tinggal ngolah kaki dia doang. kelemahannya sebenarnya kaki. Karena kan emang utamanya di kaki kan, Iya. bakal dilihat Iya. seperti apa gitu Ah. kan, shape dari kakinya kan. Ya, di sini juga saya ada bagus sih badannya, si Atim Rakat bagus. Dia setiap kali body contest dia kebingungan mulu. Jadi main di sini, main di bawah Nggak terlalu boleh. gede badannya. Di Muscle, Di main beginner? main di pro agak Kecilan. kurang kekecilan. Main di Muscle Itu nggak dia kegedean gitu. Kenapa nggak pernah dapet? nggak ada ukuran yang jelas ya Iya. di body contest di Indonesia Susah. sebenarnya. Udah gitu udah nggak ada ukuran yang jelas, pada saat Ah. kontes juga banyak titipan kata-kata. Iya. Mendingan ketahuan sekalian kayak di luar negeri main sistem tinggi badan gitu, lebih tahu, Itu lebih jelas, enak. ya lebih enak. Jadi udah ketahuan nih tinggi badan sini, mau badannya gimana juga, mau badannya bagus, yang penting tinggi dia segitu. Main tinggi badan kayak perbapi, tinggi 165, 65 ke bawah, 165 ke atas. Oh, kalau baru kayak gitu ya? Iya, Jadi mendingan lebih jelas begitu, ya? lebih jelas. Daripada pakai sistem kelas kayak new, beginner, muscle, pro, itu udah kadang-kadang suka serba salah mau turunnya. Iya sih menurut saya Si emang. atlet malah kebingungan, Jadi saya mau turun kebingungan. di mana pantasnya gitu. Jadi malah ada yang nggak Iya. masuk mana-mana gitu ya? Mendingan pakai Di sistem kelas tinggi kegedean. badan gitu, atau sistem kayak Binaraga pakai kelas gitu, jelas. Kalau Binaraga kelasnya apa aja Kang? Kelasnya dia 55, 60, 65, Oh. 70, 75, 80, sampai 85, 85 plus. Itu Iya. kayak gitu kelas-kelasnya ya? Iya. Udah jelas jadinya ya? Cuman kalau Masuk kemana? di PON sekarang lagi mau diterapin kelas 55 nggak ada, jadi hanya batas 60. Kenapa kecilan? Terlalu ringan? Tergantung tuan rumah juga. Kayak sekarang Papua nih 55 sama kelas 90 nggak ada, nggak diadain. Kenapa? 85 juga nggak ada, jadi digabung 80 plus. Oh, oke. Jadi biar nggak terlalu banyak mungkin kali kelasnya. faktor biaya juga, dana. Iya. Hanya ini aja, biasanya mah sampai 85 dia masih ada. Kayak Bandung 55 pun ditampilin gitu kalau tuan rumahnya Bandung. Emang tergantung dari tuan rumah siapa Iya. gitu kan. Iya. Pengen lihat juga ini lebih efektifnya gimana segala macam. Iya. Terus ini kan kita lihat banyak banget nih pialanya nih Kang. Ah. Yang paling berkesan yang mana sih? Sebenarnya sih yang paling berkesan ya udah nggak ada sih barangnya ya, udah. Udah nggak ada, hilang. Udah hilang ya. Jadi katanya Ya. hilang ya, berapa Hilang. sih? 12 piala ya? 12 piala, patung semua itu. Patung semua tuh Ya. ya? Waktu di Cipete ya? Ya, itu hilang semua patung. Kacau semua. banget, gila 20 Udah nggak ada kenangan. Udah nggak ada kenangan ya? Paling bagus sih sebenarnya. Iya, parah. Ya, paling hanya ini aja, paling yang agak berkesan nih. Apa tuh? Ini dia perak asli. Ya. Ini waktu
kejuaraan nasional ini ya. Ini ke 96 kalau nggak salah. Juara Iya. 2 ya? Nah, ini kelas 65 ke bawah. Jadi zaman dulu tuh nggak ada kayak sekarang kelas 55, 60. Ini adanya 65 ke bawah, 65 ke atas. Oh gitu doang ya? Ya, ini waktu itu berat badan saya nggak nyampe 60 malah. Dari satu kelas itu pesertanya ada 55. Oke. Saya dapat juara 2, menyisikan 53 peserta. Jadi lawannya itu berat badannya malah 65, saya 58 waktu itu. Yang juara 1 65? Iya. Makanya ini kejuaraan sebenarnya kejuaraan yang paling berkesan buat saya tuh. Iya, Jadi iya. peserta ada 5, kelasnya juga 65 ke bawah gitu. Nggak ada yang namanya Berat pakai. banget. Iya. Karena terlalu banyak kan. Ada 55. Kalau sekarang kan enak. 55, 60, 65 gitu. Jadi peserta nggak banyak, dibagi-bagi gitu. Iya, bener. Jadi emang Ya. jadi Ya, lebih enak ya, nggak jangan terlalu sampai- ribet ya. Jadi emang Jadi, udah yang dikejar udah betul. kelihatan gitu. Oh, gue beratnya segini, berarti gue masuk Ya. ke sini. Berat gue segini, gue masuknya ke situ gitu kan. Jadi nggak terlalu Ya. ribet lah untuk Jadi ada klasifikasiannya. suka ada dukanya lah ya. Dukanya sukanya gitu. Dukanya Berapa lama itu? Hah? Kalau boleh tahu preparationnya? Prakontesnya berapa lama? Zaman dulu ya beda sama sekarang ya. Kalau sekarang kan orang bisa pakai steroid cepet 3 Iya. bulan juga lama. Kalau dulu kan bisa persiapan 8 bulan. Oh, dulu Baru belum bisa ya? Iya, dulu belum ada. Oh, dulu belum ada. Nggak kayak sekarang. Berarti sekarang di Naraga banyak yang pakai steroid. Iya, dong? kalau dulu kan kita mau nyari suplemen aja susah, mau kemana-mana Iya, nyari dulu apa sih? susah. Ada sih. Dulu apa sih suplemen yang paling Paling ya pakai Twin Lab doang zaman dulu, Twin Lab. Ya. Ultimate belum ada ya? Twin Lab sama Universal. Universal ya? Ultimate belum ada, cuman 2 itu aja, Twin Lab sama Universal aja. Nah itu pun susah yang mesennya, boro-boro mau steroid. Makanya kita persiapan dari makanan 8 bulan. Kalau sekarang mah persiapan 4 bulan juga udah bagus. Udah bagus ya, udah oke. Iya, ya, contohnya saya habis sakit, Kemarin saya sembuh, dapat persiapan cuma 3 bulan, saya udah langsung ngembang lagi. Makanya karena pakai orang pada steroid. bingung. Hah? Karena dibantu steroid. Iya. Kalau nggak pakai steroid Jadi- nggak mungkin jadi kayak gitu Iya, kan? Ya? jadi ya kita nggak bisa terlalu fanatik ya. Kalau memang ya pakai ya pakai. Itu tergantung Jujur ya, berarti emang bener ya, pakai ya? tergantung dari si pemakainya. Itu kan dia sendiri yang jalanin. Kalau Iya. memang dia ngerti, jalanin. Kalau nggak ngerti jangan, karena pasti ada efek sampingnya namanya Iya, gituan iya. gitu. Jadi Tapi jangan selama sembarangan. ini efek sampingnya maksudnya dalam koridor yang Ya. masih normal ya, Masih pemakaiannya normal. juga ya kan? Iya. Karena saya juga dulu kan sakit bukan karena dari steroid, dari kita ngecat gitu. Ngecat paru-paru masuk. Ya. Oh, habis karena cat ya? Iya, ngecat alat ya, kadang tutupin, kadang enggak. Oh, gitu. Jadi oke. bukan dari steroid. Emang sempet sakit ya waktu itu kan cetnya? 10 bulan, setahun saya nggak megang besi. Setahun nggak Satu tahun. nggak- Nah itu pas habis udah sembuh itu persiapan Porda Banten tinggal 3 bulan lagi. Tahun berapa itu Kang? Kemarin, baru kemarin 2019? 2018. Oh 2018. Ya, saya Berarti sakit selama 2018 2018 tuh nggak megang besi sama sekali tuh? 2017 nggak megang. Oh 2017 ya, nggak megang? jadi pas mau 3 bulan mau kejuaraan Porda, Ya. nah itu saya dicoret nama saya. Iya, iya. Nah, saya diambil sama Kota Tangerang, sama Cilegon. Nah, saya bilang ada target nggak? Saya target insya Allah emas, saya bilang Oh, gitu, ngomong sama Cilegon Ya, gitu? Ya, karena saya yakin, karena saya emang udah siapin amunisi. Jadi saya yakin kondisi saya emang udah sembuh. Oke, oke. Itu dari sakit aja saya ngangkat bempers 5 kilo aja nggak kuat. Oh ya? Nggak sama sekali nggak kuat 5 kilo. Dari Lemes banget ya? bempres 45 itu 5 kilo aja saya nggak kuat. Karena saya punya ambisi tinggi ya, pengen buktiin Iya. bahwa saya bisa. Ya alhamdulillah dapat sebulan saya naik berat badan. Dan sebulan itu saya naik 13 kilo. Sebulan. Ya. Jadi dalam Karena saya 3 bulan targetin. itu? 2 bulan saya naik kembali lagi 26 kilo. Saya turunin lagi. Oh udah kegedean tuh dulu. Ya, turunin main di 55. Karena di 60 diisi, jadi main 55, jadi di press lagi 55 mainnya. 55. Wah. Keren, Itu keren. sebenarnya saya kalau nggak ini ya bisa ya emas itu, kalau nggak ya Nah namanya itu biasanya bagi-bagi. itu gimana Kang bisa Ya. sulap dalam 3 bulan gitu bisa Ah. back on fire lagi, back on stage lagi itu kan susah banget. Ya yang penting kita ada niat, target, motivasi, biaya dan istirahat. Jadi saya habis latihan Tidur. ntar bangun tidur, makan, kita latihan lagi, istirahat lagi, nunggu, makan lagi, latihan lagi gitu. Latihan sih emang cuma 2 kali gitu. Sehari. Iya, Dulu saya berapa kali dulu? Dulu berapa kali nih? kalau dulu beda sama sekarang. Dulu bisa, karena kita nggak pakai steroid, sehari bisa 3 kali. Wah, ya, gila. karena nggak pakai steroid. Jadi sekarang cuma 2 kali aja tapi cukup Iya. ya karena pakai steroid ya. Ya, Tapi suplemen tetap masuk kan? Kang? Waktu kita itu. masuk. Ya. Cuman ya kalau untuk kejuaraan ya
yang namanya juara ya nggak mungkin ya bisa juara terus. Iya. Kadang ada dukanya. Kita udah jauh berangkat jauh-jauh, kita sampai ke Surabaya, ke Semarang, sampai di sana kita kalah nggak dapat sama sekali. Oh, ada kayak gitu juga ya? Lihat orang yang dapat juara pada makan enak, makan steak gitu. Kita hanya makan ketoprak. Jauh-jauh dari Tangerang ke sana ya? Body pas-pasan, baru-baru mikirin mau boleh oleh, mau makan aja susah gitu. Nah gitu, makanya itu dijadikan buat pengalaman gitu. Tapi hal itu nggak jadiin kayak, aduh jadi udahlah besok kamu turun lagi lah. Justru buat pengalaman kita. Motivasi, jadi motivasi. Jangan sampai kita berangkat jauh-jauh kita nggak dapet. Nah yang ada hasilnya nanti sampai sono kita turun mau makan enak, nggak makan enak. Mendingan kita kalau nggak siap jangan berangkat, gitu aja. Oh gitu ya. Ya kalau memang udah siap, benar-benar udah siap tempur, berangkat. Berangkat ya. Iya. Kalau itu setengah-setengah jangan. Jangan setengah-setengah ya. Hajar terus ya. Makanya saya sekarang ini saya masih vakum dulu 3 tahun nggak ikut kejuaraan. Dari 2018 berarti? Nanti saya ikut nanti tahun 2022 nanti. Harusnya kalau nggak corona tahun ini ikut kan Kang? Iya, tapi ya, dari 2018 kemarin saya terakhir itu nggak dari, jadi 2019, 2000, 2001, 2002 nanti saya baru tampil lagi. Maintenance tetap? Tiap hari masih latihan? Masih, ya. Tipis-tipis aja kan? Ya, tipis apa push juga nih? Push juga apa tipis nih? Ya kadang-kadang ya kita ngebarengin sama di sini ada anak gua bagus badannya, cakep. Ada body contest juga? Juara body contest. Dia juara model juga, juara 1 model. Oh juara 1 model juga? Mister Banten dia. Oh gitu, jadi latihan sama dia juga? Nanti ntar habis maghrib kali dia datang. Oh bisa datang juga ke sini ya? Bagus badannya. Terus terakhir tadi kan cerita juga nih, Porda ya? 2021? 2022. Oh 2022? Ya, jadi PON dulu nih 2022. Itu bakal apa tuh? Final stage atau gimana tuh? Itu terakhir saya. Kalau memang saya bisa lolos PON ya terus sampai prapon dulu. Pokoknya mana sampai kita di nanti 55 kalau memang ada kelasnya di prapon ya kita terakhir prapon. Ya syukur-syukur bisa ke PON gitu. Target saya gitu. Tapi target tetap PON kan? Tetap PON targetnya. Karena sejauh ini baru prapon. Ya, soalnya takutnya nanti 55 nggak ada, tergantung dari tuan rumah. Kalau tuan rumah ngadain kita terus tampil, kalau nggak ngadain ya terbang. Berarti Porda itu terakhir. Oke. Sip. Tapi ya mudah-mudahan bisa langsung lanjut ya. Jadi kalau orang kan kalau tinju gantung sarung tinju, ini gantung celana ya. Kebalik. Kok gantung celana sih? Oh pakai celana doang soalnya kan? Iya, gantung celana. Jadi nggak tampil lagi. Udah kecapean diet. Banten berarti sama ini juga Bang Iwan ya? Iwan. Tadinya saya kan satu tim sama Iwan, si Ian, Endrasen, terus si Apu. Iya. Itu karena kemarin Cilegon, jadi saya pecah. Nah, sekarang saya diambil lagi sama kota. Oh jadi balik lagi jadi ya? Balik lagi, ketemu lagi nanti. Oh jadi apa namanya, reunian gitu ya? Reunian lagi nanti tahun 2022 ya? Iya benar. Tapi selama ini udah maintenance udah oke lah ya, masih kalau bisa dilihat nih sobat badannya masih kencang lah, masih kuat lah. Terakhir, sekarang usia berapa? Sekarang 49. Berarti 51 tahun nanti ya? 51. Masih kejar lah ya Kang? Ya. Masih kuat lah ya Kang ya? Sama. Semoga bisa mengharumkan nama Banten nih. Ya, sama. Nah, sekarang nih kita lagi udah di tempat gymnya Kang Ridwan nih, namanya apa? Permata Gym. Kenapa namanya Permata? Karena ini perumahan Permata. Oh gitu. Ya, jadi dulu. Dan ini bukan tempat gym pertama sebenarnya. Ya. Jadi dulu pernah punya tempat gym. Ridwan Club dulu mah. Ridwan Club di Cipete. Dulu sana sama Boci juga berarti ya? Ya. Makanya ini paling tetap di bawahnya tetap dipakai tim Ridwan gitu. Oh tim Ridwan. Jadi emang tim Ridwan ini waktu di sana Ridwan Club juga tetap kayak tim Ridwan juga. Iya. Oke. Tapi banyak gak sih member yang dari sana ke sini? Oh di sana enggak jauh. Jauh banget ya. Gimana suka dukanya nih Kang? Katanya jatuh bangun nih dari ceritanya nih. Iya. Ada jatuh bangun di bisnis ya, bukan di karir juga, di bisnis juga ada jatuh bangun. Kenapa? Ya biasalah, dulu kan ekonominya nggak stabil gitu. Iya. Jadi terus yang ngurusnya juga ya jaganya begitulah, karena saya. Kenapa maksudnya membernya dikit? Member sih sebenarnya banyak, cuman nggak keurus gitu. Dulu saya ngajar di luar. Jadi percayain ke orang gitu. Ya, orang megangnya agak ini. Oh, jadi dulu masih kerja juga di mana kerja? Ngajar di luar dulu di mana ya, di Pantai Mutiara. Pantai Mutiara. Di Jakarta dulu. Masih di Jakarta jadi daerah kampung. Jadi susah untuk kontrol gitu ya? Iya, jadi saya jarang pegang. Jadi pegang anak gua ya gitu, kadang suka ditinggal-tinggal itu sampai piala saya hilang. 12 biji ya. Itu digadein kali. Gila, mereka hobi 12 banget ya, gila. Buat apaan kan ada bacaan dari Ridwan di situ kan?
Kalau piala kan biasanya polos cuma gitu doang, juara doang gitu. Tapi yang medali-medali mah nggak diambil. Oh, medali dulu Enggak, diambil. hanya Malah yang patung diambil aja. itu malah piala-piala yang Iya, tadi patung-patung gitu ya. buat koleksi. Koleksi kali sama dia. Iya. Jadi di Karena milikan, bentuknya bagus-bagus, soal bentuknya macam-macam. Iya, iya. Ada yang dari kaca, ada yang dari bahan fiber, dari Malah saya tanah tadi liat. lihat, Gitu. tadi lihat ada yang kayak tuyul. Nanti sobat Ya. bisa lihat ya nanti kayak bentuknya ada yang kayak tuyul ya gitu ya. Tuyul segini, wah, Segitu bentuknya. kan, lucu banget sih. Gede itu. Itu dari tanah liat itu. Terus jatuh bangunnya tuh di situ akhirnya tutup. Dapat Alatnya lama dijual semua? dapat 5 tahun bangkrut. Nah, saya berusaha untuk ngumpulin lagi. Tapi yang keduanya tuh alatnya sedikit. Di- Jadi cuman di di mana? situ juga cepetnya Oh, di juga. situ juga? Ya. Pindah tempat Cuman tapi? Pindah tempat, cuman alatnya karena alatnya sedikit ya. Jadi cuman bertahan setahun doang. Oh, gitu. Wah, mungkin ini daerah sini saya nggak cocok kali gitu. Iya. Kayak gimana gitu. Udah saya pindah kemari. Saya sambil cari modal dulu, kumpulin modal ya dikit-dikit ya. Kadang ada kejuaraan dapat saya kumpulin gitu ya. Sambil ada pesanan juga ya. Alhamdulillah saya sampai sekarang ini udah 7 tahun. 7 tahun di sini ya. Iya. Karena membernya berapa? Membernya 80.000 Membernya 80.000 sebulan. sebulan ya. Kalau untuk laki, kalau untuk perempuan 70. Kenapa lebih murah? Buat mancing. Buat mancing ya. Itu kalau pelajar. Pinter banget nih Ya, Bang. pelajar 70. Pelajar ya. 70. Kalau misalnya ada kartu pelajarnya gitu ya. Ya. Kartu pelajar 70.000. Iya. Kalau cewek 70.000, kalau cowok 80.000. Buka jam berapa sampai jam berapa? Buka jam 8 sampai jam 10 malam. Buka jam 8 sampai jam 10 malam. Setiap Ya hari sih, tuh, Bang? lebih rame sih, lebih rame di Cipete daripada di sini. Oh, iya? Ya, makanya member saya tuh banyak yang pada pindah ke Tri itu bekas dari saya dulu. Oh, oke. Sampai alat-alatnya pindah ya, juga ke itu Tri. Tri itu pesan nama saya dulu. Saya yang bikin tuh alatnya semua. Oh, gitu. Yang Tri ya. Dari zaman dulu udah ada. belum itu, ada alat-alat itu keren Tri kali. udah ada 15 tahun itu alat saya. Oh, 15 tahun di sana? Iya. Gila, keren, gokil. Masih kuat itu. Masih ada nih sekarang. Mana Tri itu masih ramai banget, Bang. Oh, Makanya saya udah pernah nonton YouTube-nya Tria juga. Iya. Saya udah kayak passionate lah. Ini mah yang Tri yang di ini yang Cipete ya? saya gitu. itu banyak juga Bu di kontes yang keluaran dari Tria. Salah satunya si Boci itu. Ya. Iya kan? Terus akhirnya pindah ke Permata sini 7 tahun akhirnya lumayan di sini. Ya, alhamdulillah Banyak yang latihan. banyak juga. Berapa total membernya? Member sih nggak banyak ya, sini paling yang aktif 70 orang 70 orang, tapi bener-bener aktif ya? aktif. Karena dari daerah sini kan daerah Rajak banyak juga yang buka. Oke gitu ya. Nggak jauh dari sini banyak. Oh ada lagi, ada sih. Ada dalam di daerah Rajak, tapi agak jauh Tapi juga tadi sih. saya jalan dari Tangerang ke sini masih jarang banget. Ya, Bang. Jarang ada di sana Tanah Merah. Oh, Tanah Merah ada ya? Dulu banyak, tapi baik yang pada tutup. Dapat. Takut corona. Ya, enggak udah lama juga. Udah lama jarang, juga, kirain. jarang bertahan, cuma hanya setahun 2 tahun. Susah ya? Ya mungkin karena sewanya juga, apa nggak keurus gitu. Iya emang kalau misalnya tempat gym nggak bisa di pengalaman sih, maksudnya nggak bisa dikasih ke orang nih tolong ya, ntar jagain sini terus kita kerja kemana gitu Ya. warawiri ya serame-ramenya pasti nggak akan jadilah kalau menurut saya ya karena Ya. emang kita harus bener-bener tiap hari nge-touch si membernya, kenal sama membernya, terus member juga bisa balik Kadang ya lagi. yang buka fitness juga dia harus benar-benar menjiwai. Kalau nggak menjiwai ya Betul. begitu. Kadang-kadang dia buka semau maunya gitu. Iya buka. Member jadi pada ini mau datang ke sini udah tutup, kadang-kadang belum buka udah siap, yang balik lagi. Siap. Jadi semua maunya dia gitu. Kalau saya kan ya satu emang selain hobi kita mau nggak mau kan buka pagi kita latihan dulu. Betul. Gitu. Masih sepi kita Jadi latihan. emang orang yang punya gym itu emang harus hobi dulu gitu. Iya. Nggak mungkin kalau nggak hobi ya nggak bakal bisa lama lah long last Iya. gitu karena kalau di samping udah buka tempat gym itu kita juga bisa latihan, Iya. bisa ya ketemu member, bisa segala macam. Memang karena suka dulu sama tempat gym. Iya. Kalau nggak suka ya susah sih menurut saya gitu sih kan. Iya. Bener nggak Kang? Benar, apalagi kalau mau persiapan kejuaraan itu saya pagi-pagi sebelum member datang saya udah harus buka dulu, saya harus latihan dulu. Oh gitu. Iya, jadi kita fokus dulu buat Oh iya, kita benar. Kalau udah sendiri. member nggak fokus ya. Kayak enak Kalau kan itu karena buat begini ya. kalau kejuaraan kita kan di program latihan jam sekian, Betul. istirahat jam sekian gitu. Betul. Beda sama sekarang ada kejuaraan ya kita paling hanya latihan biasa aja. Tetap jaga mah jaga, cuman nggak diprogram kayak makan, latihan gitu nggak diprogram, hanya latihan biasa aja. Oh. Tapi sekarang latihan aja ya, Iya. belum dijaga ya, Iya. belum diprogram ya. Loh, nanti kalau misalkan ada waktu, kalau ntar tahun 2022 ada buat kejuaraan, sempetin aja datang. Siap. nonton. Nanti kita Deket datang ini, lagi di sobat ya. Kota Kita Tangerang. bakal
review Ya. bagaimana cara latihannya Kang Ridwan menghadapi Porda nanti ya. Ya. Oke Kang, sekarang kita mau review tempat gymnya nih. Kita Oh, iya. mau lihat-lihat, kita mau nyobain juga alatnya, Ya, boleh kan? boleh silakan. Oke sobat, sekarang kita mau coba tempat alat-alat di tempat gymnya Kang Ridwan ya. Ya. Sip. Oke sobat, sekarang kita mau review tempat gymnya Kang Ridwan. Kita juga bakal nyobain alat ya Kang ya. Kita bakal lihat Kang Ridwan latihannya kayak gimana, bisa badannya bisa kayak gini. Cara latihannya kita bakal dikasih tips juga ya Kang ya. Oke, ikutin gua. Oke. Ini tempat gymnya Kang ya. Sip. Ini alatnya alat lokal buatan sendiri atau gimana Kang? Ya, buatan sendiri nih, bikin sendiri. Bikin sendiri, ini semua bikin sendiri Kang? Ya, Wah gila, asli Indonesia berarti ya? asli. Nggak ada yang impor dari luar ya? Bener-bener sendiri? Asli buatan Indonesia. Ini Kang Ridwan suka jual ke orang lain nggak? Maksudnya kayak Ya, ke terima. tempat gym lain gitu juga? Ada, saya terima pesanan juga. Di pasar juga ya? Udah banyak? Udah banyak, udah ke yang ke daerah yang paling jauh ya ke Makassar sama Batam, Wah. Palembang. Gokil, gila. Jadi selain atlet, punya tempat gym, juga jual-jualin alat tempat Ya. gym juga ya? Jual-jualan alat-alat gym juga ya? Ya. Itu semua kayak bench press, lat pull Semua. down, table crossover itu dijual ke sana? Ya, tergantung pemesan maunya mau bentuk seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya sobat-sobat mau buka tempat gym, bisa langsung aja langsung ke mana Instagramnya Kang? Ya, Ridwan 60. Ridwan 60 langsung bisa di chat aja ya ke DM-nya Instagramnya ya. Tuh, kalian juga bisa ngeliat di sini nih ada Instagramnya nih. Oke? Sekarang kita mulai lihat-lihat nih Kang. Ini yang paling favorit yang mana Kang? Ya. Tempat alatnya mana nih paling favorit di sini? Yang biasa dipakai sama para member sini. Ya, sebenarnya sih semuanya ya pada dipakai semua sih. Oh pakai semua ya, tapi yang paling banyak apa nih? Yang paling banyak ya ini apa? Ini sama mobil dan dalamnya. Oke boleh. Ya. Nanti kita cobain nih. Kita coba lihat yang speednya nih. Ya. Biasanya kalau speed, Kang Ridwan main latihan apa nih? Biasa main plan sama squat. Oke, kita boleh lihat ya nih. Kang Ridwan latihan nih. Ya sobat, kita bakal lihat Kang Ridwan latihan nih. Cari dulu Kang. Oke. Sip. Wih, langsung keluar ototnya ya kan. Wih. Sampai empam ya Kang. Sip. Berapa repetis itu Bang? Ya, Biasanya berapa repetis sih main itu? ya kalau pemanasan ya kita nggak pakai hitungan terus aja squatnya. Oh langsung? Kecuali kita kalau udah mulai beban, Beban? itu repetisi ya 10 sampai 12. 10 sampai 12 Itu pun kalau kita dorong jangan sampai dorong lurus gini. Kenapa? Jadi harus tengah. Kenapa tuh Kang? Karena kalau lurus yang kenanya tricep. Oh, Jadi kalau berarti berdarah kena jangan ya? sampai terlalu mentok ini. Jadi sedikit aja ya? Agak ngambang ini. Agak ngambang aja ya? Agak sedikit. Jadi agak Jadi dikubing. ya ini jangan sampai Itunya ya? lurus gini. Kadang-kadang suka cedera juga ya? Ya. Cedera juga ya? Itu kalau untuk dada, jadi nggak boleh sampai full. Oh gitu. Nah itu biasanya Kang Ridwan latihan berapa lama sekali latihan nih? Kalau latihan sih pagi 1 jam, sore 1 jam. 2 kali? Sampai sekarang masih 2 kali kayak gitu? Masih. Wah gila, keren buat maintenance ya. Jadi imunnya mantap nih ya? Ya. Imun tubuh di Cuman tengah ya- pandemi kayak gini tetap Beda latihan. dengan
cuman nggak terlalu maksimal itu latihannya. Kalau misalnya mau kejuaraan, baru di push ya. Ini hanya latihan biasa aja, tipis-tipis aja. Tipis-tipis. Jadi sebenarnya latihan nggak boleh terlalu lama juga, Kang ya? Ya. 1 jam udah cukup ya? Itu pun 1 jam juga kalau nggak ada kejuaraan udah termasuk paling lama. Itu paling lama ya? Biasanya 30 menit lah ya? 35 sampai 45 menit. Beda sama kejuaraan. Siap. Kita mau cobain alat yang lain ya sobat ya. Oke sobat, alat yang kedua kita bakal cobain kabel crossover yang large karena di sini ada 2 kabel crossover. Yang di belakang sana kabel crossovernya yang short, tapi lebih banyak pakai yang short ya. Ya, ini juga banyak kita bisa buat main back ya. Nah, sini saya mau lihat nih ada satu tali rok kan, tali gadungnya, tali roknya ini. Tapi cuma satu ini buat main tricep ya. Gimana tuh Kang main tricepnya Kang? Kita sambil lihat tricepnya Kang Ridwan nih. Wih, Binaraga Banten. Kalau tricep jangan begini baru naik, jangan tahan dulu. Oke, ada jeda ya? Di pos ya? Ya, ditahan. Jadi dikunci. Jadi jangan langsung lepas gini, jangan. Nggak kena ya? Nggak kena. Tahan. Sampai panas Bang ya? Ya. Gue cobain dulu ya. Sip. Ini ya? Ya. Tahan doang. Lebih kerasa sih. Kang. Ayo cobain setengah lagi biar nggak gede sebelah bro. Lebih enak 2 atau 1 sih sebenarnya? Ya itu hanya variasi aja sebenarnya. Tapi sebenarnya kenanya sama aja ya? Sama aja, udah pakai 2, pakai 1. Oh gitu. Tapi kalau main pakai 1 tuh lebih enak ya karena bisa di assist, di support sama tangan sebelahnya. Kalau misalnya udah nggak kuat gitu repetisinya sampai fail bisa dibantu sama satu tangan lagi gitu kan? Gitu kan? Oke sobat, kita bakal cobain alat yang terakhir. Ke alat yang terakhir ini buat sendiri juga Kang? Ya, sama. Wah gila, gak kalah nih alatnya nih sama tempat-tempat lain buat sendiri Kang Ridwan nih. Ini bicep curls atau pitcher curls? Ya, bicep. Oke, boleh dicontohin dulu Kang? Nah, ini bisa variasi. Ini misalkan nah, ini 5 kali. Nah, atas 5 kali. Oh jadi tadi dari bawah dulu, tengah, baru di atas? 5, baru full power. Wih, kayak latihan gue ngeliatnya. 5. Itu bedanya apa Kang? Yang bawah, setengah, atas, sama Ini seluruhnya? buat ngambil bahan dulu, baru tadi dinaikin ke atas. Buat ngisi dulu. Oh, dia nggak ngisi Ya. powernya dulu ya? Kalau keberatan boleh kurangin. Nah, Tes ya. coba tes dulu ya. Setengah. Segini ya? Setengah dulu ke bawah, put. Ke Segini? bawah setengah. Nah, naik ke atas. Ya. Ya. Nah, ke bawah. Ya. 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 Nah, ya. Wah, gokil. Jadi berasa banget ya. Oh, ilmu baru tuh Kang. Itu emang kayak gitu ya latihannya? Ya, variasi. Variasi kayak gitu ya? Kayak misalkan main tricep juga sama, main tricep kita sekali-kali main, jangan main manual terus, main drop set. Main drop set. Kita mau tes bisa. Drop set. Boleh kita coba main drop set ya. Wah, oke. Pakai tali kopek. Ya, bisa kalau mau. Misalkan nih dari berat 8. Itu berapa kilo tuh Kang? 7 kali 3. Itu 8. Ya, 7 taruh, kurangi. Cobain. Challenge ya, challenge. Berapa repetisi? 7 aja, 7 kali 3. Turun lagi. Biasa kan? Ngepam banget. Hah?
pulang sendiri. Gue baru langsung gitu ya. Oke, sip. Ngetes bahu 3 permainan. Gue bawa 3 permainan. Ini gimana tuh? Tahu. Ini berapa? Ini aja kita. Belajar ini aja. Ini yang variasi misalkan ini. Oke. Netral, kita jadi tali. Kita masuk depan. Tali. Kita samping. Tali. Ini jatuh di sini, tidak mau tadi. Beda ya? Ya, beda. Itu berapa repetisi? Ini 7, 3. Oke. Sekarang sedikit. Tuh. Ya. Ya. Nah. 6. 7, 4. 2. 2. Ya. 4. 6. 6. 7 samping. Ya. Tuh. Ya. Ya. 4. 6. 7. Mantap. Gila ini Mas. Jadi nyut-nyutan langsung. Wah, gila gokil. Thank you banget, Bang. Gua udah di wah. Nyut-nyutan. Parah nyut-nyutan emang sobat gua parah. Lu kalau mau diajarin kayak gua, kayak tadi yang di video tadi lu datang aja langsung nih ke Permata Gym. Ini gua nanti dilatih sama atlet PUBG ya. Sama Kang Ridwan. Langsung aja ke sini. Tadi harganya berapa kan? Cuma 80.000 ya? Sebulan 80.000. Lu hitung berarti dibagi 30 berapa tuh? Murah banget Kang ya? Murah lah, cuma 2.000. 2.000 perak. 2.500. Langsung diajarin sama atletnya ya kan. Oke, Kang Ridwan, kita terima kasih banyak nih dari Keliling Gym nih udah diterima buat review. Tadi udah ngobrol juga sama Kang Ridwan nih masalah atlet, gym dan lain-lain ya. Semoga kedepannya sukses terus Permata Gym. Kang Ridwan juga bisa maju ke Porda, Prapon, insya Allah sampai PON nanti ya. Sip, nanti kita bakal datang lagi nih pas mau persiapan Porda, kita bakal review lagi Kang Ridwan ke depannya. Harus. Oke? Ya. Thank you Kang Ridwan. Sip. Itu akhir perjalanan kita di Permata Gym. Akhir kata gue Yoda Sasmita, see you on next trip.